perubahan. Kayak perubahan. Dan saya mau memulai dengan quote dari Arnold Bennett, seorang penulis. Dia mengatakan, itu saya terjemahkan ya, bahwa semua perubahan itu, ya, walaupun untuk perubahan menjadi lebih baik, dia akan selalu disertai dengan kesusahan dan kekurangan. Jadi tema saya adalah pentingnya merangkul perubahan. Jadi saya ingin mengingatkan sebagai saya sendiri, pentingnya tidak hanya menghadapi perubahan, tapi merangkul, embracing, change. Dan saya rasa ini topik relevan buat kita semua di sini, karena kita semua walaupun kita semua alhamdulillah bersenang-senang malam ini, tapi kita di sini tinggal sebenarnya bukan untuk bersenang-senang, tapi kita semua dalam proses menggapai cita-cita. Jadi saya rasa ini relevan buat kita semua. Dan saya juga sharing sebagai seorang teman, sebagai kolega, dan sebagai seseorang yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa dari tahun 2017 sampai 2024. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi ada dua bongkahan dalam tausiah saya yang singkat ini. Pertama, saya ingin cerita tentang kisah sedikit singkat. Saya dari konsultan berubah menjadi akademik, ya. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana tips dan trik mempersenjatai diri supaya kita bisa menghadapi perubahan dengan insya Allah dengan optimal. Oke, udah 7 Jadi saya pertama, saya itu dari tahun 2017 saya tidak bahagia menjadi senior consultant. Terus saya memutuskan untuk berubah menjadi akademik. Padahal waktu itu saya posisinya sudah enak dan sudah merasa bahwa ini udah enak, ngapain? Saya merasa that's not my calling dan saya tidak bahagia jadi konsultan. Akhirnya saya daftar. Tapi sebelumnya saya berdoa dulu. Saya beragama Islam, saya berdoa. Ya Allah, bagaimana saya mesti apa? Dan saya dapat petunjuk very clear bahwa go to the US, American Studies, PhD in Buffalo. It's as clear as that. Saya sampai terserah mau percaya apa enggak, tapi it was 3 AM May 2017. Terus dari situ saya putuskan resign. Dan waktu itu bos saya nggak ngerti, karena 2 tahun lagi saya akan gantiin dia. Dalam arti, saya nomor 2. Jadi kalau saya berubah, kalau dia udah mau keluar, saya akan jadi nomor 1-nya. Jadi banyak saya diketawain sama kolega saya. Bodoh ini pokoknya gimana sih? Tapi saya udah nggak mau, karena konsultan itu bukan kehidupan yang kita nggak pernah ketemu keluarga, nggak pernah ini. Jadi at some point you need to decide what kind of man you want to be, what kind of person. Saya berubah, saya daftar. Alhamdulillah saya dapat scholarship dari University of Buffalo, assistantship, ya, dan saya bekerja. Dan kan S1 nggak boleh kerja ya selain menjadi selain student. Akhirnya saya bekerja ilegal. Saya bekerja di toko kelontong, di restoran dan lain-lain. Terus saya kerja gitu, saya sampai mikir, saya lagi nyapu basement gelap gitu, ada lampu 5 watt. Saya pikir, kayaknya ada yang salah. Jadi kalau saya bisa sebelumnya senior weeknya, sekarang saya nyapu gitu ya. Tapi saya merasakan di batin saya, kamu lagi berproses, kamu lagi berubah. Ya, embrace the change, embrace. Akhirnya saya memutuskan embrace. Akhirnya saya kerja keras terus. Saya dengan istri dan 3 anak, 1 income. So I understand if there are people struggling here, or gimana, itu I feel you. Terus saya akhirnya alhamdulillah lulus. Karena pertolongan Tuhan, saya lulus dengan lulusan tercepat dan disertasi. Saya mendapat penghargaan disertasi terbaik di angkatan saya. Nah, itu karena saya. Saya udah gitu, dari selesai itu, terus ngapain? Saya doa lagi, terus di dalam, wah ini udah buka. Ini mau dilanjutin apa mau di ini sih? Lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi saya pikir, akhirnya saya doa lagi.
Terus saya sebagai seorang Muslim ada surat Al-Mu'minun ayat 29. Nah ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia aja. Ya Tuhan, tempatkanlah saya di tempat yang diberkati. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi tempat yang terbaik. Saya doa itu, terus saya kirim lamaran ke 120 universities. Di Saudi Arabia, di Amerika, di Qatar, di Australia, di Indonesia, segala macam, bahkan di segala macam. Terus saya doanya, and then put me in the best place yang diberkati, and then dapat di Gainesville. So I believe we're in a blessed place. This is a blessed place. Yeah. Karena I pray, saya nggak perlu, bahkan kalau sampai pulang ke Jakarta lagi saya nggak apa-apa. Just in a blessed place. Terus saya bilang, oke, saya di Gainesville, terus udah, dan proses mendapatnya juga dari tadi 200 orang yang lama, dari 20 Zoom interview menjadi 3 kandidat, kita masing-masing di interview 2 hari di Gainesville. Akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan itu. Dan saya alhamdulillah bersyukur kita bisa mewakili orang Indonesia bersama Bapak juga bisa mewakili. So I think it's good. Dan saya mau tutup sedikit untuk cara tips and tricks menghadapi perubahan ini. Maaf nih jadi agak berambil. Nah jadi tips and tricks kalau untuk beragama Islam jadi ada 2, untuk beragama Islam sama yang umum biar kita semua share. Untuk yang beragama Islam, please puasa ya minimum 3 kali dalam sebulan atau lebih bagus lagi 2 kali, Senin Kamis, tahajud setiap malam 2-11 rakaat, ini bagi umat Islam ya. Dan itu akan, you will be able to handle anything ya. Dan bagi yang beragama lain sebenarnya puasa ada kan, Kristen ada Lent, terus Yahudi Yom Kippur, lalu Buddha ada Sila, terus Hindu ada Upawasa karena misalnya. Jadi puasa itu bagus dianjurkan. Dan saya menganjurkan untuk kita semua agama apapun bangun pagi-pagi jam 3, jam 4 berdiam diri berdoa karena you're connected to the source in whatever way we choose. Dan dengan itu kita bisa menghadapi perubahan, tidak hanya menghadapi tapi merangkul perubahan, embracing change. Dan itu penting buat kita semua, apalagi kita semua yang lagi berproses, termasuk saya juga masih berproses. Jadi saya mau menutup akhir kata dengan quote dari Kakura Ozawa, seorang kritikus seni. Dia bilang, seni menghadapi kehidupan adalah seni secara konstan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Jadi mari sama-sama kita embracing change, merangkul perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.